Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001. Di sini saya akan menjelaskan UTP dari mata kuliah pemrograman terstruktur yang praktikum yang telah saya kerjakan beberapa waktu yang lalu. Ini waktu saya mengerjakannya. Oke, kita mulai masuk ke soal yang pertama. Itu buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang mempunyai atribut base1, base2, dan hex. Masing-masing atribut adalah public. Sini ada contoh mendeklarasikan template-nya. Template class tipe apa, kemudian class-nya apa namanya, kemudian dia secara public, kemudian para atributnya apa gitu. Oke, di sini seperti yang tadi disuruh buat kelas template dan parameternya ya, yang namanya trapezoid. Itu kita buat kelas, kita buat template kelas T karena T ini tipe name-nya dan juga basing sih mau apa. Kita menggunakan huruf T di sini. Kemudian kelasnya seperti yang diperintahkan tadi menggunakan nama trapezoid. Kemudian menggunakan kemudian ada atribut T, base1, base2, dan hex yang diakses secara publik. Kemudian soal nomor 2, lanjutkan soal sebelumnya, ubah akses atribut atau atribut menjadi privat, lalu buatkan dua tipe konstruktor. Buatkan konstruktor yang bernama pertama, tidak ada parameter, default masing-masing atribut 10, dan buatkan konstruktor parameter untuk mengatur nilai tersebut. Oke, di sini kita menggunakan yang tadi telah kita kerjakan ya, template dengan tipe empty, kelasnya trapezoid. Kemudian di sini ada T base 1 atributnya, harusnya secara privat ya, seperti yang di soal. Cuman privatnya nggak tertulis karena saya lupa, saya mohon maaf Kak karena penulis. Kemudian kita lanjutkan tadi yang buatkan, kita nulis trapezoidnya dengan nilai defaultnya 10 ya, dengan set nilai default 10, my base base 1 10, base 2 10, dan hex 10. Di sini untuk jadi parameternya. Kemudian di sini kita membuat konstruktor dengan parameter pada nilai tersebut ya, menggunakan metode setter dan getter dengan akses public ya. Di sini dengan menggunakan akses public tadi setelah memberi nilai default ya pada masing-masing atribut dengan set nilai defaultnya 10. Kemudian sini kita void setternya set base1 t new base t new base1. Jadi base1 itu parameternya new base set. Kemudian seterusnya set base 2 dengan base 2 parameternya new base 2. Kemudian setter height dengan new height dengan parameter new height. Kemudian T dengan getter dengan metode getter tadi ya, getter base1 kita return 1 base1, get base 2 dengan return base 2, get height dengan return height. Di sini karena di soalnya disuruh setter dan getter nama atributnya menjadi kapital di awal. Jadi misalkan metode set base1, begitu juga dengan metode getter. Jadi di sini kita menggunakan huruf besar di awal setelah setter dan getternya. Ini untuk test case-nya alhamdulillah benar semua. Untuk yang nomor 1 juga tadi test case-nya benar semua. Untuk nomor 2 ini test case-nya sudah sesuai apa yang dengan diminta. base1 15 dapat hasil 15, base 20 hack 25. Kemudian untuk soal ketiga, lanjutkan soal sebelumnya, lanjutkan program yang buat menggunakan metode calculate area, calculate method, di mana fungsinya area itu fungsi sebagai
untuk menghitung luas trapezoid. Kemudian calculate perimeter fungsinya sebagai menghitung keliling trapezoid. Ini apa, trapesium ya, trapesium, menghitung rumus trapesium. Ini ada rumusnya di sini. Kita di sini menganggap trapesium sini sama kaki ya. Ini kan nggak sama kaki, tapi dianggap sama kaki menggunakan fungsi SQRT dan pangkat. Ini example-nya yang diberikan kakaknya. Oke, kita mulai yang tadi ya. Setelah kita seperti yang tadi dah kita tulis menggunakan template dengan tipe 6T, kelas trapezoid, atributnya B1T, B1, B2 hack yang harusnya aksesnya privat dulu baru public ya. Public untuk yang tadi itu untuk yang agar setnya defaultnya 10, agar setnya default 10 menggunakan public tadi. Ya yang sebelumnya tadi dijelaskan dengan setter dan better. Kemudian ini kita lanjutkan untuk yang nomor 3 ini, itu jawabannya di sini yaitu ya, untuk calculate area menggunakan metode calculate area, dimana rumusnya itu B1 ditambah base 2 kemudian dibagi 2 dikali tinggi ya. Ini untuk mencari luasnya ya, untuk mencari luas trapesium. Jadi B1 tambah base 2 dibagi 2 kemudian dikali tingginya. Kemudian dengan metode calculate perimeter untuk mencari keliling dengan return B1 tambah base 2 dikali 2 pangkat 2 ya, dengan dikali 2 akar kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kemudian B1 dikurang base 2 dikali B1 dikali base 2 ya, kemudian dibagi 4 ditambah tinggi dikali tinggi kemudian dibagi setengah. Itu untuk mencari kelilingnya ya, dengan return B1 tambah base 2 kemudian dikali 2 pangkat akar dari B1 tambah B1 dikurang base 2 dikali B1 dikurang base 2 bagi 4 ditambah tinggi kali tinggi dikali setengah. Ini untuk jawaban yang nomor 3 ini untuk mencari luas area trapesium dan untuk mencari kelilingnya dari yang trapesium. Test case-nya juga alhamdulillah sudah benar semua seperti yang diminta untuk hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu buatkan template kelas layang-layang yang bernama kita dengan ketentuan berikut. Atribut kelas dengan adalah diagonal 1, diagonal 2 dengan akses privat. Ada 2 macam konstruktor. Ya, yang tadi itu konstruktor, ini konstruktor dan tadi setelahnya itu ya konstruktor semua ya. Konstruktor dengan parameter prototipe parameter adalah sebagai berikut. Kita diagonal 1, T diagonal 2, tersedia setter getter seperti trapezoid, tersedia metode calculate area, dan untuk mencari luas dan keliling juga kita harus tambahin. Seperti tadi anggap diagram lain bentuknya nih sama sisi ya, bentuk layang yang sama sisi. Kan kelasnya kita template kelas T ya, kita pakai nama yang tadi aja, kelas T, template kelas T, template class dengan tipe nama T, kemudian classnya kita nama T dengan nama kita yang diagonal 1 diagonal 2 nya privat dulu ya, sama kayak tadi harusnya aksesnya privat dulu, cuman di sini kelupaan sama kayak tadi ya Kak, maaf.
kelupaan nggak ketambahan akses privatnya. Kemudian kita kerjakan yang konstruktornya dengan akses publik. Itu kita parameternya kita sebutkan diagonal 1 sama dengan 10, nilainya diagonal 2 sama dengan 10. Kemudian kita TA dan TB ini menjadi parameternya nanti ya. Jadi langsung kita deklarasikan untuk diagonal 1 parameternya A, diagonal 2 parameternya B. Kemudian calculate area itu untuk mencari area tadi dengan return diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini untuk mencari luas. Kemudian calculate parameter itu 2 pangkat akar diagonal 1 dikali diagonal 1 tambah diagonal 2 kali diagonal 2. Ini pangkat 2 berarti ya, diagonal 1 pangkat 2 diagonal 2 pangkat 2. Yalah enaknya. Kemudian dikali setengah. Kemudian ini untuk metode getter setternya diagonal getter diagonal 1 dengan return diagonal 1, diagonal 2 dengan return diagonal 2. Kemudian setternya juga setter diagonal 1 diagonal 1 dengan parameter A, kemudian diagonal 2 dengan parameter diagonal 2 parameternya B. Seperti yang dideklarasikan tadi di awal yang di privat dengan akses privat. Kemudian test case-nya juga alhamdulillah sudah benar semua seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, alhamdulillah nggak ada yang salah. Kemudian untuk yang di soal nomor 5 di sini saya tidak mengerjakannya Kak, karena juga kebetulan sini hanya soal bonus dan tidak wajib untuk dijawab. Jika bisa menjawab maka akan diberi nilai tambahan. Tapi dikarenakan kemampuan saya yang kurang banget, nggak saya jawab. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan Kak. Saya akhiri. Saya Dava Fikriansah dari kelas C. Saya akhiri. Sekian apa yang bisa dapat saya jelaskan mengenai UTP dengan mata kuliah pemrograman terstruktur. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Bila ada baiknya tentang Allah, bila ada buruk tentang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.